itu memusnahkan lembar pertama dirobek sama dia. Nah, dari situ pasti ada jejak, gitu. Jejak di lembar kosong itu ketika dia ada penekanan pena. Nah, itu bisa dimunculkan lagi. Nah, seperti Mbak, itu salah satu contoh ketika si pelaku ingin mencoba memusnahkan barang buktinya. Oke. Kalau untuk cara memunculkan kembali itu bisa sama persis seperti apa yang dihilangkan barang buktinya, Pak? Bisa. Itu jadi kita identification ya, jadi di situ ada alat ESDA, namanya ESDA. Itu kita berikan serbuk dan nantinya itu akan muncul tulisan yang sebelum dia menulis, seperti itu. Assalamualaikum Sobat MI, selamat datang di episode perdana Mi Show Make It Solution. Di episode perdana Mi Show, saya Aulia akan memandu Sobat MI di rumah buat ngobrol-ngobrol nih sama salah satu investigator di Indonesia. Beliau ini pernah bekerja sebagai investigator forensik. Kalau ngomong-ngomong tentang investigator forensik, pasti ini kayak pekerjaan yang unik dan keren banget di Indonesia, ya nggak sih Sobat MI? Oke, kita sambut aja langsung Bapak Raden Hendro. Selamat datang Bapak. Mbak, siap, sama-sama Mbak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah mau diundang ke acara Mi Show. Siap, kami yang terima kasih karena telah berkenan untuk diizinkan saya bergabung sini, hadir di sini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Jadi kita akan mengulik kehidupan di dunia forensik bareng Bapak Hendro ya Pak. Kalau menyebut kata investigator atau ahli forensik nih Pak, yang ada di benak saya, yang ada di otak saya tuh film-film bergenre science fiction atau action, yang dimana tuh detektifnya lagi mencoba buat mengungkap kebenaran nih Pak. Kalau misalnya Pak Hendro nih sebagai ahli forensik dokumen, karena saya sama Sobat MI di rumah itu masih awam, boleh dong Pak dijelasin apa itu forensik dokumen sama konsep-konsepnya. Silakan Pak. Oke, makasih Mbak Aulia. Jadi tentang forensik dokumen, kita berangkat kepada kalimat kata forensik ya. Jadi mungkin teman-teman bisa search di Google atau ketik arti dari forensik. Memang di situ benar, namun belum begitu tepat. Karena di situ bisa baca bahwa forensik adalah cabang ilmu kedokteran atau di bawahnya adalah mengidentifikasi mayat. Nah, secara konsumsi atau informasi yang didapat oleh teman-teman khususnya MI dan yang lain, bahwa kita frame bahwa forensik adalah identifikasi mayat dan sidik jari. Nah, dan akhirnya bahwa forensik itu ada begitu banyak gitu, tentang dokumen, bahan peledak, kimia dan semuanya. Jadi dalam artinya bahwa forensik adalah kumpulan dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang tujuan untuk mengungkap satu kasus yang nantinya itu menjadi eviden atau alat bukti untuk membantu proses hukum mau pidana maupun perdata. Seperti itu Mbak. Itu dari arti forensik. Nah, sedangkan itu dokumen. Dokumen itu seperti badan yang utuh ya, utuh. Di situ ada kertasnya, di situ ada jenis cetakan, terus ada alat penanya, ada juga handwriting analysis, yaitu memeriksa itu ada tulisan, ada tanda tangan dan juga ada paraf, seperti itu Mbak. Oke, siap. Berarti definisi forensik itu luas ya Pak? Siap. Dan Bapak ini lebih ke arah forensik dokumen. Dokumen lebih spesifik, lebih mengerucut. Oke, iya. Dan semakin majunya teknologi nih Pak, semakin banyak juga cara yang digunakan buat pelaku kecurangan buat menghilangkan barang bukti dari dokumen tersebut kan Pak. Dan padahal barang bukti tersebut yang bisa jadi kunci pengungkapan kebenaran sebuah kasus. Nah, menurut Bapak nih, di sini kan investigasi sebuah kasus pasti membutuhkan investigator forensik, mungkin seperti Bapak, untuk membawa bukti-bukti digital yang legal di depan pengadilan. Menurut Bapak apa aja sih Pak yang bisa dilakukan oleh investigator forensik tersebut? Oke. Jadi di sini ada keperluan ketajaman atau ketelitian ya dalam mengolah TKP atau menganalisis suatu keterangan yang diperiksa oleh seseorang. Nah, memang ada beberapa upaya dari pihak pelaku yang terduga pelaku untuk menghilangkan barang bukti. Nah, di situ
kita harus benar-benar mendalami di bagian-bagian mana saja yang dia upaya untuk memasukkan atau dokumen itu dimusnahkan. Gitu. Nah, seperti contoh misalnya ini kasusnya pertanahan, misalnya dia merusak yang satu roya itu ya. Nah, dia merobek atau dia memusnahkan satu buku. Nah, di sini pasti ada arsipnya lagi. Nah, ada case ketika itu data itu tidak ada, maka data yang terpusat adalah data yang lama, yaitu arsip yang ada di Belanda. Jadi di situ perlu pengembalian. Nah, ketika proses pergantian pemerintah dari Belanda ke Indonesia, nah saya lihat bahwa di kita ini belum rapih dalam pendataan itu, tapi yang rapih malah di Belanda. Itu kalau kita kasus seperti itu kita dalami dan ternyata ada data yang lebih akurat dan lebih lebih kuat ya derajat alat buktinya, itu kita ambil datanya di Belanda seperti itu. Nah, ketika si pelaku, misalnya kita contohkan si pelaku itu memusnahkan lembar pertama dirobek sama dia. Nah di situ pasti ada jejak di lembar kosong itu ketika dia ada penekanan pena. Nah, itu bisa dimunculkan lagi. Nah, seperti Mbak, itu salah satu contoh ketika si pelaku ingin mencoba memusnahkan barang buktinya seperti itu. Kalau untuk cara memunculkan kembali itu bisa sama persis seperti apa yang dihilangkan barang buktinya, Pak? Bisa. Itu jadi kita identification. Jadi di situ ada alat ESDA, namanya ESDA. Itu kita berikan serbuk dan nantinya itu akan muncul tulisan yang sebelum dia menulis seperti itu. Berarti itu salah satu melacak dokumen ya, Pak? Ya, kalau misalnya dokumennya ini bukan dihilangkan nih, Pak, tapi dipalsukan, itu gimana, Pak? Jadi si pemalsu, jadi ada istilah memasukkan dan membuat surat palsu. Kalau membuat surat palsu itu dia dokumen secara utuh dia dipalsukan secara utuh. Jadi tidak ada dokumen yang kalau memasukkan dokumennya sudah ada, tapi dia rubah di sana. Itu memasukkan. Tapi kalau membuat surat palsu, dia dari kertas, dari cetakan, dari isi dirubah sama dia isi. Nah, untuk modusnya itu dia bisa dari segi kertas. Gitu. Kertasnya dipalsukan. Contoh seperti apa misalnya ini? Kita transaksi MOU ada atau perjanjian bahwa itu adalah 4 ruko kita jual beli, ada 4 lembar kita buat. Biasanya pelaku itu tidak merubah bagian tanda tangan, yang dirubah tuh halaman 1, 2, dan 3. Biar kelihatan asli ya, Pak? Kelihatan asli. Nah, diisi tuh dirubah isinya. Nah, itu artinya memasukkan. Nah, kalau membuat palsu itu dia membuat 4 lembar itu. Nah, kalau yang memasukkan, nah dia 4 lembar itu 3 lembar dirubah sama dia, diganti kertasnya. Nah, sedangkan halaman terakhir itu tetap, karena itu bagian tanda tangan. Itu salah satu dia merubah kertas atau isinya, atau dia merubah kertas ini kelihatan lama, gitu. Biar nanti kelihatan ini girik lama nih, padahal itu adalah kertas baru dengan berbagai metode atau modusnya. Itu baru dari segi kertas. Ada juga modusnya dia lewat penambahan atau penghapusan. Nah, penghapusan juga ada 2, ada penghapusan secara pakai benda tajam, ini sama dia dirubah bagian angka atau nomor. Itu juga dia rubah cara kimia. Nah, di situ ada jejak, Mbak, ada jejaknya. Jejaknya itu seperti apa, Pak? Kalau yang pakai fisik itu biasanya kertasnya itu kelihatan terkelupas ya, bagian unsur kertasnya kalau pakai fisik. Tapi kalau dia kimia atau ether atau dia kimia itu tepi-tepi bagian angka yang mau dirubah itu agak kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan, atau bisa juga agak keputih-putihan seperti itu, Mbak. Jadi itu runutannya dari dia kertas, cetakan, terus sampai ke handwriting, itu dia ada berbagai macam modus seperti itu. Nanti kalau misalnya mau lebih dalam boleh kita diskusi lagi. Boleh, Pak. Dan untuk pelaku kecurangan ini tuh dasar hukum untuk biar mereka jera tuh diapain sih, Pak, biasanya? Jadi kita kuncinya seperti ini. Kalau dalam proses pengungkapan kita tidak fokus dalam dia mengaku. Nah, mungkin seperti dulu dalam pembuktian fokus kepada pengakuan, tapi sekarang kita fokus kepada pembuktian. Sekali lagi, fokus kepada pembuktian.
sampai dia nggak ngaku, misalkan ketika diperiksa di BAP atau sampai ke pengadilan, sampai ketok palu pun dia nggak ngaku, tapi kita fokus kepada pembuktiannya. Nah, dalam itu kita ketika unsur pembuktian sudah memenuhi gitu, maka di situ sudah jelas bahwa unsurnya sudah lengkap. Nah, karena hasil dari pemeriksaan kita itu ada 2 unsur, karena di pasal 184 bahwa dia memenuhi, bahwa dia adalah pelakunya, itu minimal ada 2 unsur bahwa dia memenuhi satu tindakan kejahatan seperti itu, Mbak. Oke, ini pasti Pak Hendro sebagai ahli forensik pada saat itu, karena jam terbangnya Pak Hendro mungkin udah cukup lama ya Pak, sekitar berapa tahun Pak? Saya kurang lebih sih selesai dari 2002, 13 tahun. Udah cukup lebih dari 10 tahun berarti ya Pak. Ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa Pak Hendro lupain terkait kasus-kasus di forensik dokumen ini? Siap. Jadi yang kasus yang paling ini sih ada ya, jadi ketika itu semua tidak bisa ngungkap tuh. Jadi itu terpacu ya, adrenalin, terus keinginan, bagaimana nih kasus ini bisa terungkap. Karena ada kasus itu dulu kasus perbankan ya. Jadi case-nya adalah dia nasabah, terus dia juga karyawan di sana. Nah, dia merasa tidak menarik, tapi di bagian cabang di sana ada yang bawa KTP dan bukan rekening dia. Ketika diperiksa pasti otomatis tanda tangannya berbeda. Nah, itu bagaimana cara mengungkapnya. Nah, ternyata kita coba dinikan, akhirnya bisa mengarah kepada pelaku. Bagaimana bisa itu bisa terungkap? Nah, kita mengoptimalkan barang bukti atau eviden. Barang bukti di sana itu adalah ada tanda tangan dan tulisan tangan. Ketika di sana ada tulisan tangan, akhirnya kita memeriksa tulisan tangan. Ketika misalnya mungkin dari pihak internal, kami curiganya pihak internal, oke, cek tulisan tangan itu. Atau kami curiga pada nasabah, cek nasabahnya. Jadi mengarah kepada siapa tulisan itu. Oke, berarti pengalaman paling nggak bisa Pak Hendro lupa tuh di perbankan itu ya Pak? Itu, siap. Oke. Ngomong-ngomong tentang keahlian Bapak nih di bidang teknik forensik dokumen, yang saya tahu tuh ada grafonomi sama grafologi ya Pak. Kalau Bapak Hendro lebih ke grafonomi, berarti berkaitan dengan tulisan. Benar. Oke, di Indonesia ini teknik grafonomi yang saya tahu itu digunakan sama laboratorium forensik di Mabes Polri ya Pak. Nah, terus grafonomi ini juga seringkali digunakan sama kepolisian untuk menganalisa kasus dugaan pemalsuan tanda tangan. Betul Pak? Betul. Nah, sebenarnya apa sih Pak dasar dari grafonomi ini? Siap. Jadi sebenarnya kan ada namanya handwriting analysis, menganalisa atau mengidentifikasi suatu tulisan, baik itu tulisan, tanda tangan maupun paraf. Nah, di situ ada 2 cabang, bahwa kalau grafonomi itu menentukan apakah nih tulisan atau tanda tangan dia, atau dia mencoba untuk mengelak atau menyamarkan, atau ada seseorang yang meniru, itu grafonomi. Nah, tapi kalau grafologi adalah dari tulisan, tanda tangan dan paraf kita bisa mengetahui karakter atau psikologi seseorang. Bahkan kita bisa tahu, oh ini potensi fraud nih orang ini, oh ini orang ini bakatnya ini, itu yang ada ke psikologi. Nah, kalau nanti diruntuhkan dalam segi fungsi investigasi, ini sebenarnya harusnya beriringan antara seorang ahli grafonomi atau forensik dokumen dengan seorang grafologi dokumen, yang dimana ini beriringan dalam investigasi. Jadi kalau grafonomi tentang investigasinya adalah apakah ada unsur pemalsuan, kalau investigation, apakah dia ditiru atau dia mengelak, atau ini adalah tulisan dia identik. Nah, tapi kalau grafologi tujuan kepada profiling. Kalau dalam investigation itu murninya bahwa kita lihat bahwa ini karakter dia ini bagaimana, kebiasaan dia, habitnya, psikologinya bagaimana dia, itu arah ke profiling dalam investigation. Tapi kalau grafonomi adalah ini memaknai bahwa ini dipalsukan atau ditiru, atau ini adalah tulisan dia, atau dia mencoba mengelak. Nah, namun yang terjadi di lapangan di sini, bahkan mohon maaf, beberapa vendor pelatihan ada kekeliruan. Sebenarnya bisa kurang dari dari lapangan ya. Mungkin seorang grafologi diminta nih oleh masyarakat, untuk masyarakat ranah hukum, Pak tolong periksa tanda tangan ini asli atau palsu. Nah, sebenarnya harus diminta lah
Pak tolong, kalau seorang grafologi kita datang, Pak tolong nih tanda tangan dan tulisan ini karakternya bagaimana, psikologinya bagaimana, itu harusnya. Oke. Nah, karena ada miss di lapangan, yang akhirnya yang terjadi di lapangan adalah miss dalam pemanggilan saksi ahli. Oke. Saksi ahli. Nah, ketika kasusnya dokumen, walaupun itu tanda tangan, harusnya dipanggil adalah seorang saksi ahli forensik dokumen atau grafonomi. Kenapa begitu? Karena hukum ini tentang masalah kepemilikan hak, tentang masalah bagaimana keadilan dia, asetnya dia. Nah, kalau memang misalnya gini, oke, ini hasilnya ada identik atau ini ditulis atau ditandatangani oleh satu orang yang sama, itu memang dia menulis. Namun kalau misalnya kertasnya dipalsukan satu, atau misalnya ada tulisan tangan itu ditambah atau dikurang, atau ada yang dihapus, atau misalnya jenis cetakan itu kelihatan adalah ketikan ternyata itu adalah stensil, nah, atau lembarnya berbeda yang seperti tadi. Nah, kan jadi kan kasihan nasib seseorang ketika ini benar identik, namun ada proses yang tidak benar ketika pembuatan dokumen. Nah, disinilah kita sama-sama ya, sama-sama nanti Mbak Uli dan teman-teman menjernihkan bahwa nanti ketika ada kasus hukum, kasus semacam tanda tangan atau dokumen, yang dipanggil adalah seorang grafonomi dan forensik dokumen, bukan seorang grafologi. Tapi kalau mau meriksa motor karakternya, psikologinya, baru grafologi. Sebenarnya dua ini harusnya saling beriringan ketika pengungkapan tadi. Biar nggak ada miss ya Pak. Ya, biar nggak ada miss di lapangan. Karena ini terjadi. Contoh misalnya dulu gini, grafologi forensik dalam kurung grafonomi. Nah, missnya seperti itu, dan saya udah melihat 4 atau 3 tahun ini ada flyer seperti itu, bahwa grafologi forensik dalam kurung adalah grafonomi. Nah, ini harus kita jernihkan karena eksesnya itu kepada saksi ahli. Seperti itu. Nah, mungkin kita sama-sama jernihkan seperti itu, Mila. Iya. Oke, siap. Gimana? Berarti grafonomi sama grafologi itu benar-benar beda ya Pak? Dari job desk-nya pun beda. Tujuan dan fungsinya, cara kerjanya. Iya, oke. Berarti kalau grafonomi itu lebih kepada ini ada tanda tangan nih, ini palsu apa asli, itu tugasnya grafonomi. Kalau grafologi itu lebih ke membaca kepribadian seseorang. Betul. Oh gitu. Tapi kalau dari grafonomi ini pernah nggak sih Pak kayak ikut-ikut coba belajar grafologi, atau grafologi ini ikut-ikut belajar tentang grafonomi atau enggak? Atau job desk itu sudah dibedakan dari awal? Kalau seorang grafonomi ingin belajar grafologi juga dibolehkan. Seorang grafologi untuk motografi juga dibolehkan. Karena tadi saya bilang ini sebenarnya beriringan. Hanya saja tadi karena ada miss di lapangan, ketika seorang masyarakat ada hukum, ini tanda tangan asli atau palsu, ya diminta seorang grafologi. Nah, ini agak rawan. Emang hasilnya akan benar, bahwa ini benar ditiru atau dipalsukan atau misalnya ini bukan tulisan dia. Nah, namun di sini khawatirnya karena gini, dokumen itu kan utuh. Misalnya kita seorang grafonomi ya, dokumen, Pak tolong periksa tanda tangan. Nah, prosesnya itu nggak ujuk-ujuk langsung periksa tanda tangan, enggak. Kita periksa kertasnya, periksa isinya, periksa proses cetakannya, baru ke tanda tangan. Berarti satu dokumen ya Pak yang diperiksa? Dokumen kalau seorang grafonomi itu. Nah, kalau seorang grafologi ya itu pun metode cara periksa juga beda. Ya, walaupun sama-sama objek tulisan tangan, seperti itu Mbak. Ya. Kita masuk ke diskusi kasus ya Pak. Selama lebih dari 10 tahun, tadi Bapak Hendro 13 tahun ya Pak, lebih tepatnya terjun di dunia forensik dokumen. Pasti menemukan banyak sekali kasus pemalsuan dokumen nih Pak. Seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, ada kasus perbankan. Kenapa sih Pak tiap kasus perbankan tuh selalu aja pemalsuan dokumen? Oke. Memang nih kita sempat ya diskusi dengan teman-teman audit, teman-teman investigator, sama teman-teman yang biasa pihak legal pun. Jadi yang pertama tadi ya, dalam segi informasi forensik dokumen saja, tentang forensik saja itu ada miss. Nah, bakal bahaya benar tapi belum tepat. Itu satu dalam segi kacamata arti darah via. Tadi aja ada miss tentang grafologi dan grafonomi. Jadi ini perlu ada ilmu yang utuh. Nah, tapi yang membuat itu menjadi makin mengkerucut adalah ini ada kekeliruan mindset dari pelaku bisnis. Contoh misalnya, kalau misalnya pelaku bisnis, saya biasa ngobrol sama teman-teman pelaku bisnis, bro, bisnis aja bro, gitu kan. Akhirnya yang mau investigasi forensik ya sudah serahkan pada yang ahli. Nah itu yang membuat
keamanan internal para pelaku bisnis itu sangat mudah dirobohkan. Kalau bahasa sederhana itu satu. Yang kedua, kita tidak satu frekuensi dengan penegak hukum. Ketika ada kasus kita gagap. Karena tadi kan bisa aja bro, kita fokus masalah omset, kita fokus masalah jaringan. Tapi investigasi forensik ya udah, saya kan akhirnya itu menjadi, akhirnya kita tidak satu frekuensi dengan penegak hukum. Terus ketika kita dipanggil saksi ahli atau dipanggil saksi di BAP, kita udah keringat dingin karena sudah nggak tahu tentang ilmu investigasi seperti apa. Akhirnya gagap di lapangan. Akhirnya si pelaku ini kan si frauder atau seorang crime ini, si pelaku kejahatan ini membaca, oh ternyata teman-teman pelaku bisnis ini memisahkan antara investigasi dengan forensik. Bahasa sederhananya, sadar tidak sadar bahwa pelaku bisnis ini memanjakan atau melayani si pelaku kejahatan. Disinilah mungkin lewat podcast ini kita bisa mencerahkan ya para pelaku bisnis. Ayo dong, kita sama-sama sapu bersih, kita sama-sama saat lagi kita gagap lagi di lapangan. Ketika ada case ya kita sudah bisa bagaimana secara gambaran besar, bahkan bisa membantu penegak hukum kalau misalnya untuk pengungkapan kasus, karena kita sudah termindset, oh ini investigasi, ini forensik, seperti itu Mbak. Jadi kenapa sih ada kasus-kasus berulang tapi modusnya sama? Karena kita nggak memainkan fungsi dari investigasi dan forensik seperti itu. Mungkin ini baik pelaku mikro maupun makro pelaku bisnis ini harus benar-benar segera sapu-sapu bersih lah seperti itu. Ya, semoga ya Pak. Nah kalau dari investigator dokumen forensik sendiri Pak, apa sih mitigasi atau penyelesaian dari kasus tersebut? Ya, apa mitigasi pencegahannya? Oke. Salah satu tadi bahwa kejahatan itu berangkat dari ilmu, namun ilmunya nggak utuh. Kalau dia mikir setiap kasus nggak terungkap, nggak, atau ini nggak ketahuan, nggak, gitu. Karena setiap kasus pasti terungkap. Berarti kejahatan dan ilmu tidak utuh. Nah, untuk mitigasinya yang pertama adalah lawan dengan ilmu. Gitu. Ilmu dilawan dengan ilmu. Ya salah satunya seperti ini, kita memberikan pencerahan penjernihan di lapangan. Yang misalnya antara grafologi dan grafologi karena saksi ahli. Nah, itu satu masalah ilmu. Jadi, yang kedua, ketika misalnya teman-teman vendor pelatihan khususnya di jasa keuangan ya, baik dari vendor pelatihan manapun, nah, ketika nanti training, saya ngebaca bahwa ini tidak dilibatkan 4 unsur. Ini tentang masalah sekali di lapangan, karena saya udah 13 tahun menjadi trainer, saya ngelihat vendor pelatihan ini nggak melibatkan, pertama adalah si user. User itu di lapangan. Ketika buat program, kita tanya dong, si user ini butuh apa? User. Terus mereka tuh lagi ada masalah apa? Nah, media yang tepat itu kan ketika training kan. Nah, bisa dilibatkan. Yang kedua adalah HC-nya, human capitalnya. Temukan vendornya plus si trainernya. Di situ kita bicara habis. Karena apa? Tujuan apa? Bahwa training ini tidak hanya pencerahan atau penjernihan saja, tapi kita harus kepada ke titik permasalahan. Kalau sekarang kan kebanyakan penjawabnya hanya pencerahan, terus hanya asesmen hanya penyegaran. Tapi bagaimana training itu bisa dalam titik fokus pemecahan masalah. Di situ sudah ada penyegaran, di situ sudah ada penajaman skill, di situ sudah ada pemecahan masalah. Gitu. Nah makanya coba dibayangkan gini, tadi masa sebetulnya di ketemu trainer, karena gini, kita lihat nih uji trainer ini mampu nggak memecahkan masalah di lapangan, karena mohon maaf ada juga trainernya plagiat. Nah sini perlu di assessment juga, apakah trainer ini mampu atau nih trainer ini oke lah dia sudah bersertifikatnya, tapi dalam segi praktisi dia mampu nggak? Karena saya nggak baca ada beberapa trainer yang maaf ada yang plagiat, ada yang banyak sekali materi yang dia inikan, tapi dia kurang bisa memecahkan suatu masalah. Jadi vendor pelatihan dengan HC itu harus benar-benar lebih lebih teliti dalam mengadakan suatu training gitu. Nah, seperti tadi grafologi forensik adalah grafologi itu terjadi. Seorang vendor nggak tahu tuh kayak seperti itu terjadi. Saya pernah diminta, Pak, bisa nggak ngasih materi grafologi forensik adalah grafologi? Ini judul dari mana? Saya bilang. Nah, akhirnya itu jadi teman-teman saya yang harus kita jernihkan seperti itu. Karena apa? 4 tadi nggak ketemu antara user, vendor pelatihan, HC mathematical, sama trainernya.
terus duduk bersama agar nantinya trainer itu benar utuh tentang masalah pemecahan masalah seperti itu. Oke Mbak. Berarti mitigasinya itu dari seperti kita ini, training. podcast kayak kita ini sama training ya Pak? Training. Berarti Bapak ini salah satu trainer di investigasi forensik. Ya. Apa sih Pak training yang menurut Bapak ini yang paling berkesan selama Bapak mengisi sebuah training? Oke, siap. Pertama itu saya terkesan itu ini apa nama training itu ketika paskah dari training itu apa ya Mbak, pihak dari alumninya itu, Pak ini ilmunya ketika kami di lapangan ada kasus nih Pak, kita ternyata tulisan tangan saya dipalsu, apa istri saya dipalsukan oleh seseorang atau berguna di lapangan. Oke. Ada juga saya dalam segi sertifikat saya ikuti training dari Muhammad Institute, Pak habis training ini saya dipercaya nih menjadi lembaga apa namanya ahli di bidang apa organisasi luar, ada juga seperti itu. Jadi saya itu deh yang itu satu yang saya berkesan. Yang kedua saya pernah tuh training itu apa dalam untuk mengadakan ke sana kan case itu ini jadi cerita ya nggak apa-apa. Nggak apa Pak. Jadi waktu training kan hari itu saya harus flight penerbangan, tapi kakak saya dari Jogja itu minta dijemput di Halim. Oke. Nah, tapi waktu itu saya bawa tas sama tiket, tapi baju untuk training ya karena saya juga pasti ke rumah dulu baru ke penerbangan. Waktu itu saya ingat tuh hari Jumat. Saya jemput ke sana ke mana ke Bandara Halim, ternyata kakak saya sudah di rumah orang tua saya gitu. Nah karena itu hari Jumat macet kan, ini kekejar nih. Terus gimana Pak? Udah, saya buru-buru kan. Nah karena saya buru-buru udah akhirnya saya jalan sampai langsung menuju ke bandara. Itu kan saya nggak bawa dari itu dana tuh. Nah, saya mau bayar tol tuh di rese-rese tuh. Bayar tuh. Akhirnya nyampe ke bandara, cas HP nggak ada. Saya pinjem ke mana? Saya pinjem ke penumpang yang lain. Pak saya pinjem apa cas saya boleh. Nah, pas nyampe di tempat tujuan untuk training, training enggak sebelum saya ke penerbangan tuh kan saya udah nggak ada dana tuh. Karena emang cepat-cepat kan. Akhirnya saya cari ke tukang parkir. Siapa pemimpin parkir di sini? Saya Pak. Ini saya HP ada 2. Saya kasih HP ke Anda. Berikan dana saya, nanti saya pulang dari sini saya ambil HP saya untuk saya beli baju untuk saya nyampe di tempat tujuan. Harus saya beli pakaian di sana dan celana juga. Nah kalau sepatu itu saya hubungin abang ipar saya ketemu ya, kita jalan akhirnya besoknya langsung training. Dan itu bener-bener apa ya, kalau bahasa gini, sesuatu itu pasti unconditional. Benar. Saya belajar unconditional dan seperti kita udah nyiapkan, tapi ada unconditional itu. Nah, bagaimana kondisi unconditional itu kita bikin benar-benar ini menjadi sempurna, menjadi optimal, agar nantinya kita tidak mengecewakan siapapun. Seperti itu sih Mbak intinya. Berarti pada saat itu Bapak benar-benar effortnya ada banget ya Pak buat training itu ya Pak? Karena kan sudah janji, sudah ini ya, kayak upayakan ibadah itu bisa sampai ke tempat tujuan. Oke. Jadi tapi kalau menurut Bapak nih, antara Bapak jadi trainer sama jadi investigator, itu lebih menarik yang mana sih Pak? Nah, sebenarnya kalau saya lebih menariknya investigator kalau ketika ada menangani kasus-kasus. Karena dari kasus itu kita bisa upgrade tentang di trainingnya. Gitu. Karena kasusnya suka riset ya. Riset seperti tadi kan, kenapa saya bilang ini ada miss nih para pelaku bisnis memisahkan antara investigasi dan forensik dengan bisnisnya. Nah itu saya lihat seperti ini lah, karena itu langsung terucap bahwa bisnis saja, investigasi forensik serahkan kepada yang paham. Nah ini yang saya lihat ada miss seperti itu. Nah makanya mudah-mudahan dengan ada seperti ini kita sama-sama lah merapikan seperti itu Mbak. Oke, menarik banget sih Pak ini tentang investigator forensik ini. Karena menurut saya pekerjaan ini di Indonesia itu masih sangat amat jarang ditemui, betul. Dan orang awam buat belajar ini menurut saya penting karena grafonomi, tanda tangan itu pasti ada di kehidupan sehari-hari. Dan pemalsuan itu juga ternyata nggak sedikit kasusnya ya Pak, ada banyak banget termasuk di perbankan tadi. Mungkin tambahan Mbak sedikit. Jadi tadi kan saya bahas masalah dokumen secara base paper. Nah sekarang masalah elektronik dokumen digital. Nah kalau digital dokumen beda lagi. Beda lagi. Kalau elektronik dokumen itu tidak ada secara inskripsi. Kalau digital dokumen baru tuh inskripsi. Itu baru teman-teman cyber tuh, teman-teman IT yang punya forensik digital. Nah kalau elektronik dokumen
ilmu yang forensik dokumen itu memeriksa dokumen yang tidak ada inskripsinya. Kita cek dari segi backgroundnya, isinya, tanda tangannya seperti itu. Jadi ini sudah era baru ya. Perbankan itu sudah mau ke arah elektronik digital, elektronik dokumen ya. Sudah ada ke sana. Nah, ini perlu dikejar nih ilmunya. Karena jangan sampai format SOP-nya forensik dengan format SOP-nya internal ini harus segera disinergikan. Ya, karena ini saya nemukan di lapangan, Pak, kami seorang verifikasi dokumen, tapi dokumennya fotokopi misalnya. Nah, ini sangat tidak saya sarankan sekali ketika seorang verifikator atau seorang pemeriksa dokumen yang diperiksa dokumen fotokopi, karena ini dokumen yang mudah direkayasa. Itu sih, Mbak. Ini menurut saya sama mungkin menurut Sobat MI di rumah, ini menarik banget buat ditelaah lebih lanjut ya Pak. Mungkin dari podcast ini Sobat MI bisa tahu sedikit-sedikit tentang apa itu ilmu grafonomi, karena yang sudah Pak Hendro jelaskan tadi, grafonomi sama grafologi itu beda. Tapi kalau misalnya Sobat MI mau belajar lebih jauh lagi terkait forensik dokumen, grafonomi, ini bisa ya Pak untuk daftar training di Pak Hendro? Kita dan di Muhammad Institute. Karena saya gini, di Indonesia ini ahli forensik dokumen kurang lebih itu 50 anggota lah yang aktif di kepolisian. Ada juga yang di sipil juga. Nah, sedangkan dari 50 itu seorang trainernya sebagai trainer yang benar-benar punya kompeten di sana itu juga minim. Total bisa 20 orangan. Nah, dan kasus pemalsuan dokumen atau forgery itu terus berlanjut ya, terus bergulir. Belum lagi yang non kasus, yang non hukum. Nah, jadi yang mudah-mudahan dengan media ini kita bisa mencetak ya para ahli-ahli forensik dokumen. Amin. Di seluruh kota nanti bisa lewat dari Muhammad Institute untuk bisa menjadi praktisi, menjadi ahli khususnya dalam bidang forensik dokumen betul, Mbak. Mbak. Jadi buat Sobat MI nih yang mau mengulik lebih lanjut tentang forensik dokumen atau grafonomi, bisa banget hubungin di sosial medianya Muhammad Institute, betul ya Pak? Terima kasih Bapak Hendro sudah membantu saya dan Sobat MI di rumah buat belajar lebih lanjut terkait hal ini. Semoga kita bisa dipertemukan di podcast atau di tempat selanjutnya. Sampai bertemu di episode Mi Show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitar.